Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Haikal Gibran. Aku berasal dari kelas 12D dan nomor absen aku 15. Nah teman-teman, pada video kali ini aku ingin membahas tentang perubahan sosial nih. Seiring perubahannya zaman, perubahan sosial dapat terjadi. Hal ini disebabkan karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah-ubah. Perubahan sosial mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, adat, budaya, sikap sosial individu masyarakat tersebut, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Seperti yang akan kita bahas, salah satu dampak perubahan sosial terjadi pada bidang perubahan mata pencaharian. Eits, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kira-kira teman-teman semua tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu dan ada juga yang belum tahu ya. Buat teman-teman yang belum tahu, jangan khawatir karena pada video kali ini aku mau kasih tahu nih, apa sih perubahan sosial itu? Jadi, perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan dalam struktur, pola, dan fungsi dalam masyarakat. Perubahan ini dapat melibatkan perubahan dalam norma, nilai, kebiasaan, institusi, dan hubungan sosial di dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi secara bertahap atau cepat dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, pengaruh budaya luar, perubahan politik, konflik, dan perubahan lingkungan. Perubahan sosial pada bidang mata pencaharian mengacu pada pergeseran atau transformasi dalam cara individu atau kelompok dalam masyarakat untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perubahan sosial pada bidang mata pencaharian mengacu pada pergeseran atau transformasi dalam cara individu atau kelompok dalam masyarakat untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perubahan sosial yang terjadi pada bidang mata pencaharian dapat kita ambil contoh seperti pada bidang pertanian di zaman dahulu. Sebagian besar, masyarakat bergantung pada pertanian, di mana pertanian itu dianggap sebagai mata pencaharian utama mereka untuk bekerja agar dapat memproduksi makanan dan dari situlah mereka mendapatkan penghasilan. Namun pada zaman sekarang faktor pertanian memang sangat penting, tetapi proporsi pekerjaan reseptor ini menurun karena adanya diversifikasi. Manusia kini sudah mengenal yang namanya kecanggihan teknologi. Mereka bisa menggunakan teknologi tersebut sebagai mata pencahariannya. Seperti yang kita lihat pada kehidupan sehari-hari, banyak masyarakat yang sudah beralih menjadi ojek online, industri seperti pabrik, kantoran, dan lain sebagainya. Hal tersebut sudah dianggap sebagai mata pencaharian mereka untuk mencari nafkah dalam memenuhi kehidupan hidup di masa kini. Selanjutnya, mengapa sih perubahan sosial pada bidang mata pencaharian dapat terjadi? Perubahan sosial dalam bidang mata pencaharian dapat terjadi karena berbagai faktor yang saling terkait. Di antaranya sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi seringkali menyebabkan perubahan dalam cara orang bekerja dan jenis pekerjaan yang ada. Misalnya, otomatisasi dan digitalisasi telah mengubah banyak sektor industri, mengurangi kebutuhan akan pekerjaan manual, dan meningkatkan permintaan untuk keterampilan teknologi. Faktor yang kedua, perubahan ekonomi. Kondisi ekonomi berubah, seperti resesi atau pertumbuhan ekonomi, dapat mempengaruhi mata pencaharian. Misalnya, saat ekonomi tumbuh, sektor-sektor baru dapat muncul. Sementara saat ekonomi lesu, beberapa sektor mungkin mengalami penurunan. Faktor ketiga yaitu globalisasi. Interaksi ekonomi dan perdagangan internasional dapat mempengaruhi mata pencaharian. Globalisasi seringkali menyebabkan pergeseran dalam produksi dan pekerjaan, dengan beberapa pekerjaan berpindah ke negara lain yang memiliki biaya tenaga kerja lebih rendah. Nah, terakhir yaitu ada dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial pada bidang mata pencaharian. Perubahan sosial dalam bidang mata pencaharian dapat membawa dampak positif dan dampak negatif yang bervariasi. Contohnya sebagai berikut. Dampak positif.
Dampak positif yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah menciptakan banyak peluang pekerjaan baru di bidang teknologi, seperti pengembangan perangkat lunak, keamanan cyber, dan analisis data. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan individu dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dampak positif yang kedua yaitu diversifikasi mata pencaharian. Kemunculan ekonomi kreatif dan digital telah membuka berbagai jenis pekerjaan baru di bidang desain grafis, penulisan konten, pemasaran digital, dan e-commerce, memberikan variasi dalam pilihan karir. Dampak positif yang terakhir yaitu peningkatan kesempatan untuk usaha kecil dan menengah. Dengan adanya platform digital seperti e-commerce dan media sosial, pelaku usaha kecil dapat menjangkau pasar global dengan biaya yang lebih rendah, meningkatkan peluang mereka untuk sukses. Dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu pengangguran dan ketidakstabilan pekerjaan. Automatisasi dan robotisasi dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di sektor-sektor tertentu, seperti manufaktur dan layanan pelanggan, menyebabkan pengangguran atau kebutuhan untuk pekerja yang terampil dalam bidang yang lebih spesifik. Dampak negatif yang kedua yaitu ketimpangan ekonomi. Perubahan yang menguntungkan sektor teknologi tinggi seringkali tidak merata, menghasilkan ketimpangan antara mereka yang memiliki keterampilan teknologi dan mereka yang tidak, serta antara wilayah yang maju dan tertinggal. Dampak negatif yang terakhir yaitu penurunan kualitas kerja di sektor tertentu. Penekanan pada kecepatan dan efisiensi dalam industri seperti transportasi dan logistik dapat menyebabkan penurunan kualitas kerja dan stres pada pekerja, serta resiko kesehatan akibat ketentuan kerja yang tinggi. Nah, itu dia pembahasan tentang perubahan sosial dalam bidang mata pencaharian. Semoga dengan adanya video ini teman-teman semua bisa lebih tahu lagi dan lebih paham lagi tentang perubahan sosial. Itu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.